Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-36, pasal terakhir dari kitab 2 Tawarik. Kita merenungkan satu hal yang menarik dari kitab Tawarik ini tentang akhir dari kerajaan Yehuda. Ayat yang ke-20, 2 Tawarik 36 ayat yang ke-20. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu dan baik untuk kita renungkan di dalam dua ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat dulu nubuatan ini sendiri yang diucapkan oleh Nabi Yeremia ketika dia mengucapkan firman Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Israel, orang Yehuda, kerajaan Yehuda. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 25 disebutkan demikian. Ayat yang ke-8, Yeremia 25 ayat 8 mulai. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Saudara-saudara, inilah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa yang ingin kita renungkan dari ayat-ayat ini, saudara-saudara? Seringkali orang terpesona dengan ramalan-ramalan para peramal, ahli nujum, dan lain sebagainya. Seringkali orang mencari informasi tentang nasibnya, tentang masa depannya kepada para peramal. Saudara-saudara, Tuhan adalah yang sempurna dalam segala hal. Peramal tidak akan pernah memberikan sesuatu yang detail tentang nasib seseorang. Tidak pernah. Itu sebabnya kalau ada orang yang pergi kepada peramal, sekali lagi pertama itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau ada orang yang bertanya kepada peramal, bertanya kepada arwah-arwah, kepada roh-roh orang yang sudah mati, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peramal sendiri tidak akan pernah memberikan informasi detail tentang kehidupan seseorang. Tetapi Alkitab, saudara-saudara, firman Tuhan ini lebih daripada peramal. Bayangkan, Nabi Yeremia dengan tepat, dengan tegas berkata, negeri ini akan menjadi sunyi sepi selama 70 tahun. Dan peramal tidak akan pernah bisa memberikan angka yang pasti seperti itu. Jadi kita lihat, saudara-saudara, firman Allah, wahyu Allah adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya, kemampuannya daripada ilmu-ilmu peramal. Itu sebabnya, saudara-saudara, jangan sekali-sekali pergi kepada peramal. Jangan sekali-sekali pergi kepada para ahli nujum, yang kalau dalam bahasa
Kita Indonesia seringkali disebut dengan kepada orang pintar. Jangan. Itu adalah menista Tuhan. Menista Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah sesuatu yang jauh lebih sempurna menuntun hidup kita dari waktu ke waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, rahmat, belas kasihan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami serahkan dan percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kami tidak mau percaya kepada ramalan-ramalan yang dibuat oleh manusia tentang nasib kehidupan seseorang. Tapi kami percayakan seluruh hidup kami di dalam tangan. Di dalam Engkau kami aman, terlindung, terpelihara dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dengan mengucap syukur, kami jalani hari sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.